Pemirsa, Baca Pres Prabowo Subianto sudah resmi mendeklarasikan Gibran Raka Buming Raka ini sebagai pendampingnya atau Bacawa Pres yang maju dalam Pilpres 2024. Dan Prabowo mengatakan bahwa ini keputusannya sudah final dan sudah melewati kesepakatan dengan para ketua umum partai politik pendukungnya. Kita lihat informasinya. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya. Didampingi para petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan dipilihnya Gibran sebagai cawapres bersifat final dan telah melewati kesepakatan bersama para petinggi partai. Sebelumnya sinyal kuat Gibran menjadi bacawa pres sudah diperlihatkan saat Partai Golkar resmi mengumumkan bacawa presnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Dalam waktu singkat, anak pertama Jokowi ini pun langsung melakukan safari politik ke sejumlah petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu mendatang atau hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke. Dan juga ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus juga bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ya, Prabowo Subianto pada pertemuan dengan koalisi pada malam hari tadi. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Oke, langsung saja kita undang kalau gitu narasumber kita pada pagi hari ini untuk join dengan kita di venue Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, dan juga Mas Hensat Henry Satrio, analis politik. Selamat pagi. Bro Hensat, apa kabar? Silakan Bang. Sip. Silakan. Mas Hensat, sehat? Ini kita keluarga sih. Selamat dong, selamat dulu. Selamat ya, ucapannya selamat ya. Selamat ya, jadi sudah deklarasi. Selamat untuk apa ini, Bro? Ya sudah punya wapres kan? Sudah punya wapres. Soal capres kan dari dulu. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Andre deh. Sip. Sahkah itu juga sudah diumumkan dengan 8 partai politik, 4 parlemen dan non parlemen? Sah kan? Sah ya? Jadi insya Allah hari Rabu kita daftar ke KPU. Hari Rabu daftar ke KPU. Nanti ada Rapimnas tidak akan juga berdampingan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk sama-sama mendeklarasikan secara resmi? Hari ini ya? Rapimnas Partai Gerindra itu sifatnya internal. Oke. Bukan untuk kalangan yang lain. Khusus untuk kader Gerindra dan merangka konsolidasi, membulatkan tekad dan semangat gitu
untuk memenangkan Prabowo Gibran. Oke. Oke. Dihadiri oleh Presiden Pak Joko Widodo kabarnya? Internal. Internal, artinya Ya. tidak ada pihak-pihak Ya. dari manapun gitu ya. Makanya udah siap nih pakai baju putih Baik. keren. Karena acaranya Baik. pagi-pagi. Jadi Rabu ini mendaftar Jadi- Mas Andre, tapi berarti Mas Gibran ikut juga dong kalau Iya daftar? dong. Kalau Berarti udah- sudah ini izin dengan partai sebelah? Ya, itu saya nggak tahu. Ya, saya rasa itu urusannya Mas Gibran ya secara Oke. internal. Yang jelas tadi malam ya sesuai ini pertanyakan Bang Hensat dan yang lain-lain. Kapan? Ya, Alhamdulillah akhirnya terjawab sudah. Tadi malam Ba'da Maghrib pimpinan partai koalisi melakukan musyawarah untuk mufakat dan secara bulat, konsensusnya bulat, memutuskan nama Pak Prabowo sebagai calon presiden dan nama Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan itulah diumumkan kepada teman-teman media tadi malam di Kartanegara. Melibatkan juga para partai-partai pendukung ya. Iya, di DKI. ada. Nah ini 8 partai. saya mau masuk ke substansi nih ya. Ya. Nih kita harus pelan-pelan nih kalau bahas ini nih. Kenapa sih, Harus Bi? pelan-pelan nih kita nih. Bang Andre, Siap. sah ya deklarasi menyatakan baca wapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sudah firm, sudah siap dan sudah berpikirkah dampak dengan pemilihan nama Gibran Rakabuming Raka ini? Ya tentu semua aspek sudah dipikirkan oleh Aspek politik, seluruh partai. aspek hukum. ya. Tentu sudah dipikirkan. Kalau enggak tentu tidak diputuskan. Yang jelas pemilihan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pasangan yang saling melengkapi. Ya. Yang satu senior, yang satu muda. Tentu ini menunjukkan visi masa depan yang ditopang dengan stabilitas, pengalaman, dan juga ingin memastikan kepada rakyat Indonesia bahwa rekonsiliasi dan persatuan yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi selama ini yang menjadi modal bangsa kita menghadapi pandemi, menghadapi krisis, ya itu harus kita lanjutkan. Bagaimana tantangan ya di luar negeri sekarang, ancaman perang Rusia dan Ukraina yang tidak tahu kapan berakhir. Bang Bahkan Andre. perang di Timur Tengah, Ya. lalu krisis global, krisis energi, krisis pangan dan ekonomi ini harus membutuhkan persatuan. Langkah politik dan rekonsiliasi ini harus kita langkah lanjutkan. politik itu penuh konsekuensi, betul kan ya? Betul. Sudah dipertimbangkan konsekuensi itu? Ya tentu konsekuensinya sudah dipertimbangkan. Tidak mungkin 8 ketua umum partai didampingi oleh sekjennya mengambil keputusan mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan insya Allah kita optimis, apalagi setelah putusan MK, kita lihat ada lembaga survei, LSI-nya Bang Jayadi Hanan sudah merilis survei yang diambil setelah pasca MK mengambil keputusan. Faktanya memang alhamdulillah Pak Prabowo masih unggul, lalu juga dipasang-pasangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul ya, dibandingkan Pak Mas Ganjar dan Pak Mahfud serta Mas Anies dan Caimin. Jadi ini kita patut syukuri. Jadi sudah dihitung semuanya insya Allah. Oke, saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat kalau melihat nih Jadi ya, kode dengan sudah secara resmi nanti hari Rabu akan mendaftarkan ke KPU. Lantas kalau secara sisi pengamat politik seperti apa? Ada yang mengatakan dengan dipilihnya Gibran ini sebagai dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua. Satu, aset elektoral, tapi satu lagi kalau ada banyak sentimen negatif, framing negatif mengenai putusan MK, dinasti politik dan lain sebagainya. Kalau saya di segmen yang ini ya, ini kan 2 segmen kita ya. Ya. Di segmen yang ini. Anda berhitung sekali kayaknya ya. Oh iya, karena Jadi peluru satu-satu dikeluarkan. karena ini komunikasi politik, jadi harus satu-satu supaya pesannya sampai. Nggak ada pelurunya. Nggak ada peluru. Jadi yang di segmen ini saya mau bicara inilah nasib perjalanan bangsa Indonesia ya. Jadi artinya nasib itu kan ya memang sebuah perjalanan yang harus dilalui. Ya. Kemarin para ahli sudah berdebat di MK, para ahli sudah berdebat di tatanan publik gitu ya, tentang boleh atau tidak boleh, melanggar hukum atau tidak melanggar Sampai hukum. sudah diputuskan. Itu sudah diputuskan. Anda nggak memasukkan unsur hari ini di MK? Oh enggak. Batas atas loh. Iya, batas atas kan itu udah ada. Nah itu biarkan perdebatannya adalah para ahli hukum. Kita ketepikan. Ya. Kenapa saya katakan nasib? Karena ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sehingga semuanya boleh mengungkapkan pikiran, semuanya boleh mengungkapkan isi hati.
Meskipun masih ada pro dan kontra, makanya tadi saya bertanya kepada Andre Rosiade konsekuensi politik dan hukum, begitu Bang? Nah, kalau kita bicara politik konsekuensi dan hukum tadi ya, konsekuensi politik dan hukum, kita kan harus jadi ahli dulu tuh kalau berdebatnya di sana. Kalau saya bicara nasib, ya, saya mengajak rakyat Indonesia semuanya untuk Merasakan. berpikir, berpendapat boleh-boleh aja, tidak Oke. perlu menjadi ahli hukum, tidak perlu menjadi ahli politik. Nah, kenapa saya tadi memberikan selamat kepada Bang Andre? Tentunya kita masih ingat perdebatan saya dan Bang Andre di sini pada saat belum ditetapkan, gitu ya. Tapi kan sekarang sudah ditetapkan. Jadi perdebatan itu harusnya sudah selesai. Karena perdebatan yang bisa terjadi waktu itu sebagai akademisi politik dan pelaku politik ya gitu ya, itu bisa terjadi sebelum diputuskan. Tapi kalau sudah diputuskan ya sudah selesai perdebatannya. Langsung dong Bang menjawab pertanyaannya jadi. Nah, maka ya kalau kemudian tadi ditanya apakah ini akan pisau bermata dua dan lain-lain itu, saya ngajaknya rakyat bicara nasib aja. Ini kira-kira mau dibawa kemana nih nanti Indonesia bila ada pasangan Prabowo Gibran Salah satu maju. lembaga survei menyebutkan setelah putusan tersebut masih tertinggi pasangan ini. Oh iya, tapi kan itu belum ada apa-apa. Keputusannya baru semalam. Kemunculan Prabowo Gibran disahkan. Bahkan kan beberapa menit sebelumnya masih menduga-duga nih, jangan-jangan plot twist nih. Munculnya Prabowo Erik nih, bukan Prabowo Gibran. Ternyata kan Prabowo Gibran. Sudah selesai perdebatannya, maka apakah itu bisa jadi pisau bermata dua atau tidak? Itu rakyat yang bisa menjawabnya tanpa perdebatan akademis, tanpa perdebatan keahlian politik atau keahlian hukum. Bung Karno pada tahun 60 atau 59 di 17 Agustus 59 mengajak rakyat Indonesia berpikir dari tatanan budi kemanusiaan dan hati nurani manusia. Judulnya waktu itu menemukan kembali revolusi kita yang hilang. Maksud Anda? Hari ini mungkin ya menemukan kembali semangat reformasi yang hilang, gitu ya. Jadi, tapi apakah itu sudah sah? Boleh, kan sudah selesai. Makanya saya tidak ingin ada perdebatan tentang reformasi, tentang boleh atau tidak boleh. Tapi sudah selesai mau daftar kok. ini ya makanya perdebatannya kalau mau mengajak. Seperti Anda masih mengganjal soal nasib tadi ya. Ya kalau kita mau ngajak semua rakyat Indonesia untuk berpikir masa depan bangsa, mari gunakan budi kemanusiaan dan hati nurani kemanusiaan tadi. Ya. Baik, nanti tanggapi Bang Andre tahan dulu. Kan 2 segmen kata dia. 2 segmen, bro. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami.